Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Bashar di ABD Channel. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya tentang kiat-kiat cepat menyelesaikan skripsi. Namun untuk lebih spesifiknya, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyesuaikan judul penelitian kita atau judul skripsi kita dengan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang ada dalam bab 3. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita jelaskan sedikit. Yang pertama di sini, jika teman-teman mempunyai judul penelitian kuantitatif dengan awalan pengaruh, maka teknik pengumpulan datanya itu teman-teman cukup menggunakan kuesioner saja, dan instrumen penelitiannya otomatis teman-teman sesuaikan ya. Kalau misalnya pengumpulan datanya kuesioner, otomatis di lembar instrumen penelitiannya yaitu menggunakan angket. Nah, yang kedua yaitu dokumen ataupun dokumentasi, tidak apa-apa teman-teman. Jadi bagi teman-teman, saya ulang kembali, yang mempunyai judul pengaruh, sebenarnya kalau teknik pengumpulan datanya yaitu ya cukup dua saja, sudah cukup menggunakan kuesioner dan dokumen. Dan untuk instrumen penelitiannya teman-teman cukup menggunakan angket saja. Nah, yang kedua, jika teman-teman mempunyai judul penelitian kuantitatif berupa efektivitas, misalnya efektivitas penerapan metode ceramah terhadap hasil belajar, itu contoh judul ya teman-teman. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu teman-teman menggunakan tes dan instrumen penelitiannya itu menggunakan lembar tes, ada berupa pretest dan posttest. Dan untuk pengumpulan data kedua yaitu sama-sama juga bisa teman-teman tambahkan dokumen, juga tidak masalah. Saya rasa dua ini saja sudah cukup untuk teman-teman yang mempunyai judul efektivitas. Nah, jika teman-teman mempunyai judul selanjutnya yaitu judul kualitatif, itu pada umumnya pasti menggunakan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dan instrumen penelitiannya lembar wawancara. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham ya perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu berupa angka-angka, kalau ini deskripsi kata. Jadi kalau wawancara otomatis kita mendeskripsikan hasil wawancara kita. Kalau kuantitatif itu kita bisa menggunakan rumus ataupun bisa menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Nah, jadi teman-teman, ini teknik pengumpulan data yang kita jelaskan dalam video ini secara sederhananya. Saya rasa kalau kita menggunakan teknik pengumpulan data ini, saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Kalaupun teman-teman mau menambahkan dokumentasi, lembar observasi, itu sebenarnya tidak masalah juga. Lembar observasi digunakan sebelum penelitian. Contohnya misalnya kita mau meneliti tentang hasil belajar, mungkin bisa menambahkan lembar observasi, ataupun bisa juga kita tidak menggunakan di instrumen penelitiannya itu lembar observasi, namun kita bisa langsung mengambil dari nilai rapor sebelumnya dari peserta didik
di sekolah yang akan kita teliti. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan observasi itu bisa saja teman-teman, tapi kalau saya rasa cukup ini saja. Kalau untuk misalnya pengaruh, efektivitas dan kualitatif itu sebenarnya sudah cukup menggunakan ini saja, 2 saja sebenarnya sudah cukup. Nah, jadi yang perlu teman-teman pahami yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian itu saling berkaitan. Jadi kalau misalnya teman-teman di teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, otomatis ya di instrumen penelitiannya menggunakan lembar angket. Tidak mungkin teman-teman menggunakan di teknik pengumpulan datanya tes, lalu di instrumen penelitiannya menggunakan angket. Otomatis harus disesuaikan. Kalau tes ya pakai lembar tes, pretest dan post test. Kalau kuesioner ya menggunakan angket. Begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi harus disesuaikan. Jangan sampai kebalik. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang sedang menyusun skripsi. Untuk saran video selanjutnya bisa teman-teman komentar di kolom komentar yang telah disediakan. Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.